use case association. Jadi ada dua macam use case association yang kita bahas di sini. Jadi yang pertama adalah include dan yang kedua adalah extend. Untuk asosiasi include, jadi dia prinsipnya adalah reuse ya. Jadi suatu use case menggunakan use case yang lainnya. Ini biasanya dalam rangka melakukan functional decomposition. Suatu fungsi yang sangat kompleks biasanya akan dipecah-pecah menjadi beberapa fungsi yang lebih kecil ya. Dimana sehingga menghasilkan suatu fungsi yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Sehingga di sini terjadi yang namanya reuse atau penggunaan ulang. Pada asosiasi include, sifatnya adalah mandatory ya, artinya dia wajib. Kemudian yang kedua adalah extend. Jadi suatu use case dia mengextend use case yang lainnya. Jadi fungsionalitas asli dari use case asal itu akan di-extend, akan ditingkatkan, akan ditambah. Jadi secara prinsip kurang lebih hampir sama dengan include. Include dia mereuse, kemudian dia menambahkan dengan fungsi yang lainnya. Extend juga sama, dia juga intinya dia juga mereuse ya, kemudian menambahkan fungsionalitas baru. Namun di sini ada satu perbedaan yang sangat kontras, yang sangat mencolok, yaitu use case yang sifatnya extend, ini dia bertindak opsional, artinya dia tidak wajib ya. Jadi bisa jadi dia dikerjakan, bisa jadi dia tidak dikerjakan. Sedangkan include dia sifatnya adalah mandatory, dia pasti dikerjakan. Sedangkan extend dia opsional, bisa dikerjakan, bisa juga tidak. Ini beberapa contoh use case include dan extend. Jadi di sini ada use case open incident ya, dikatakan dia sebagai base use case ya, use case dasarnya. Jadi open incident dia menginclude use case view map. Ini dikatakan dia sebagai supplier use case ya. Jadi dia sebagai use case yang menyediakan fungsional yang akan di-reuse atau digunakan oleh base use case ya. Jadi open incident dia menggunakan fungsional pada use case view map. Jadi view map dia sebagai supplier. Demikian pula untuk allocate resource, dia juga menginclude view map. Jadi dia mereuse fungsional pada view map. Jadi ketika aktor menjalankan open incident, maka aktor juga pasti atau wajib menjalankan view map. Begitu pula ketika aktor menjalankan allocate resource, maka aktor juga wajib menjalankan view map. Jadi ini adalah include ya. Kemudian bagaimana dengan yang extend? Ini yang di bawah ini adalah contoh untuk yang extend. Jadi base use case-nya di sini adalah report emergency ya. Jadi ketika kita ingin melaporkan adanya kondisi darurat, mungkin saja kita butuh menjalankan use case help ya. Jadi pada saat kondisi darurat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita memanggil fungsionalitas atau mereuse fungsionalitas yang ada pada use case help. Namun jika kita tidak butuh bantuan, kita bisa langsung saja melakukan report emergency ya. Jadi posisi di sini, help di sini, ini sifatnya dia opsional. Karena di sini dia menggunakan asosiasi extend ya. Jadi berbeda dengan include yang sifatnya mandatory, extend sifatnya opsional.